Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika minggu lalu kalian telah belajar politeness strategy dari teori Brown and Levinson, utamanya tentang pengertian phase, FTA seperti itu, kemudian FSA, lalu kemudian off record, on record, positive politeness, negative politeness, dan sebagainya. Minggu ini kita melanjutkan lagi tentang politeness. Minggu ini kita akan membahas tentang politeness maxims. Jadi tidak hanya cooperative principle yang memiliki maksim, politeness juga memiliki maksim. Kenapa? Karena menurut Leach, jadi tokohnya namanya Geoffrey Leach. Leach menyatakan bahwa dalam suatu interaksi percakapan, para pelaku, para peserta tutur memerlukan prinsip lain selain prinsip kerjasama, yaitu prinsip kesopanan atau politeness principle. Prinsip kesopanan ini mempunyai sejumlah maksim, yaitu tak maksim, kemudian generosity. Tak tadi artinya ini ya, maksim kebijaksanaan, kemudian ada maksim kemurah hatian atau generosity maksim, kemudian maksim penerimaan approbation maksim, kemudian maksim kerendah hatian maksim of sympathy. Ada juga maksim of modesty, kemudian dan juga maksim of agreement. Oke, jadi totalnya ada 6 maksim ya. Sekarang langsung saja kita bahas masing-masing penjelasan dari maksim kesantunan ini. Jadi kalau cooperative principle kan hanya ada 4 maksim. Ini maksim kesantunan, rumusan dari Leach ini memiliki 6 maksim. Yang pertama kita mulai dari tak maksim atau maksim kebijaksanaan. Poin dari maksim ini adalah minimize cost to other and maximize benefit to other. Jadi ketika kita berbicara, seharusnya kita itu meminimalkan kerugian untuk orang lain dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Di buku John Cutting ini diberikan contoh, could I interrupt you for half a second? What was the website address? Jadi ini dalam konteks ini ya, minggu lalu ya, seorang guru yang kemudian ingin mencari alamat website dan dia lupa alamatnya di mana, lalu dia ingin tanya ke muridnya. Jika dia menggunakan maksim ini, kebijaksanaan ini, yang kata kuncinya adalah meminimalkan kerugian untuk orang lain dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain, dia bisa menggunakan could I interrupt you for half a second? What was the website address? Jadi dia tidak serta-merta, sekalipun dia guru, dia kemudian bilang, sini bantu saya untuk menggunakan kalimat perintah, tidak seperti itu. Jadi maksimum kebijaksanaan biasanya menggunakan tindak tutur impositif dan juga tindak tutur komisif yang kalian sudah pelajari pengertiannya pada Speech Act. Selanjutnya adalah maksim of generosity atau maksim penerimaan, bisa juga maksim kemurah hatian, generous dari kata itu ya. Nah, generosity ini kata kuncinya adalah minimize benefit to self and maximize cost to self. Meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri dan memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri. Kebalikan dari maksim kebijaksanaan tadi ya, maksim yang pertama. Kalau yang pertama tadi memaksimalkan keuntungan untuk orang lain dan meminimalkan kerugian untuk orang lain, generosity kebalikannya, memaksimalkan kerugian untuk diri sendiri dan meminimalkan keuntungan untuk orang lain. Meminimalkan keuntungan untuk diri sendiri, mohon maaf. Contohnya seperti apa? Ya ini kalau kalian lihat iklan-iklan biro jasa seperti itu,
misalkan iklan Gojek seperti itu kan, santai saja di rumah biar kami yang antar makananmu, misalkan seperti itu iklan GoFood. Nah, itu termasuk contoh dari maxim of generosity. Atau iklan ini ya, sedot WC gitu-gitu kan, biarkan kami membersihkan WC-mu, kamu santai saja, seperti itu contohnya. Jadi itu maxim of generosity. Selanjutnya adalah maxim of approbation atau maxim ini ya, penerimaan atau persetujuan. Pengertian dari approbation maxim ini, kata kuncinya adalah minimize dispraise of other and maximize praise of other, atau meminimalkan hinaan pada orang lain dan memaksimalkan pujian untuk orang lain. Nah, karena berupa hinaan dan pujian, biasanya tindak tutur yang digunakan adalah tindak tutur ekspresif dan juga tindak tutur asertif. Jadi karena kata kuncinya adalah meminimalkan hinaan atau cacian untuk orang lain dan memaksimalkan pujian untuk orang lain, ketika misalkan kalian sedang karaoke dengan teman gitu kan, kemudian ada teman kalian yang nyanyi itu suaranya fals, nah kalian tidak langsung bilang suaramu gak enak, tidak seperti itu. Kalian bisa mengatakan dengan kalimat yang lebih halus, misalkan setelah saya mendengar kamu menyanyi, setelah saya mendengar suaramu ketika karaoke, sepertinya suaramu unik. Nah, misalkan seperti itu. Itu contoh dari approbation maxim. Selanjutnya ada modesty maxim. Ini kebalikan dari approbation maxim. Modesty maxim ini kata kuncinya adalah minimize praise of self and maximize dispraise of self. Jadi meminimalkan pujian untuk diri sendiri dan memaksimalkan cacian untuk diri sendiri. Jadi kebalikan dari approbation maxim tadi. Contohnya ketika tadi itu karaoke, kalian diminta nyanyi teman kalian, padahal suara kalian bagus, cuman ketika diminta ayo giliranmu nyanyi, enggak lah, suaraku enggak enak, suaraku fals. Atau kalian nyanyi kemudian suaranya bagus, setelah itu kalian bilang maaf ya teman-teman kalau suaraku agak fals. Nah, itu contoh dari modesty maxim. Kemudian kita lanjut ke maxim selanjutnya, yaitu maxim of agreement. Namanya saja sudah maxim of agreement ya. Di sini kata kuncinya adalah minimize disagreement between self and other and maximize agreement between self and other. Jadi di antara pembicara itu, kita itu harus meminimalkan disagreement dan memaksimalkan agreement ketika berbicara. Misalkan ini, misalkan contohnya gimana ya? Kalian misalkan ini ya, musyrif di ma'had, kemudian membangunkan mahasantri untuk sholat subuh gitu. Kadang kan seperti perang dunia gitu kan ya, karena saya juga dulu pernah tinggal di ma'had. Jadi ada mahasantri yang marah-marah misalkan, kemudian dia bilang sholat kan urusanku bos, misalkan seperti itu. Kemudian kalian tadi itu meminimalkan disagreement, memaksimalkan agreement. Jadi kalian bisa bilang ya memang urusanmu, tapi kalau kamu nggak sholat subuh nanti banyak loh kerugiannya. Misalkan tidak dapat ini gorengan gratis karena jumlahnya terbatas, atau tidak bisa ikut main sepak bola bareng di depan ma'had, kan enak pagi-pagi makan gorengan sambil olahraga, misalkan seperti itu contohnya. Jadi minimize disagreement dan maximize agreement. Selanjutnya adalah maxim of sympathy atau maxim kesimpatian ya artinya ya.
Di sini pengertiannya maxim of sympathy adalah minimize antipathy between self and other and maximize sympathy between self and other. Jadi peserta pertuturan itu diharapkan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Contohnya ya yang sering ini ya, ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris yang misalkan kita ucapkan untuk berduka cita, misalkan I'm sorry to hear about your father's condition, misalkan seperti itu, ketika bapak teman kalian sakit, lalu menggunakan kata-kata yang eufemistis, yang halus, misalkan seperti kalian izin ke belakang, kalian kan tidak bilang Pak saya mau berak, misalkan tidak seperti itu kan, atau saya mau pipis, tapi kan bisa bilang dengan I'm going to wash my hand, seperti itu juga contoh dari maxim of sympathy. Jadi meminimalkan antipati dan memaksimalkan rasa simpati. Jadi itu tadi ke-6 maksim kesantunan atau politeness maxims, rumusan dari Geoffrey Leach.